siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kisya Aprilia akan menyajikan berita-berita teraktual dan terkini dalam HL News. Presiden Joko Widodo telah menetapkan harga BBM bersubsidi pada 14 November 2014 naik sebesar Rp2.000. Anggaran ini akan dialihkan kepada sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Namun terdapat penolakan-penolakan di dalam masyarakat. Pemerintah secara resmi telah menaikkan BBM bersubsidi jenis solar dan premium sebesar Rp2.000. Anggaran kenaikan ini akan dialihkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Animo masyarakat terhadap peristiwa ini sangat beragam. Adanya pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang sedang terjadi dan berlangsung di belakang saya ini. Terdapat orasi-orasi atau penolakan kenaikan BBM. Buat pribadi saya otomatis jelas nggak setuju ya. Saya otomatis apalagi profesi seperti ini kan dampaknya terasa banget gitu ya. Dari hasil jualan ini aja ya, bahan-bahannya itu kemarin masih standar, sekarang udah naik. Belum aja di BBM naik, itu udah naik semua itu. Tapi Bapak tahu kalau misalnya anggaran BBM itu dialihkan buat sektor kesehatan, pendidikan, sama infrastruktur di jalan? Dialokasikan ke situ. Menurut saya itu kemiskinan di Indonesia itu 70% ya. Jadi pemerintah kalau mau dilakukan ke situ, jadi harus menutup 70%, jangan 40%. Itu kan nanti pembagian juga tidak merata. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Bella Juvita, Ayu Trihapsari melaporkan. Siang ini, Basuki Cahayapurnama akan segera dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Ribuan personil aparat telah disiagakan di sekitar Jalan Merdeka Utara untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pelantikan. Siang ini, Presiden Joko Widodo akan secara langsung melantikkan pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama. Dan berdasarkan agenda yang diterima, pelantikan ini akan digelarkan di Istana Negara Jakarta pukul 14 sore. Dan ribuan personel aparat disiapkan di sekitar di Jalan Merdeka Utara. Ya, jadi siang ini jam 14 akan ada pelantikan Gubernur DKI ya, dan dilantik di Istana. Kita siapkan di sini di Monas ini 1.600 personil. Kalau dikaitkan dengan pengamanan objek vital yang ada, ya dari gedung RRI, kemudian Balai Kota, DPRD, Pertamina, termasuk Istana, kita siapkan 3.800. Untuk seluruh Jakarta 10.000 kurang lebih personilnya. Ya, kita tidak mau underestimate. Kalau ada siapapun yang akan mengganggu ya pelantikan ini, kita akan hadapi supaya Jakarta tetap kondusif dan pelantikan bisa berjalan secara kondusif. Ada 3 ring. Ring 1 di dalam istana itu ada Pas Pampres. Kemudian ring 2 sekitar istana. Ring 3 di perapatan-perapatan untuk penyekatan dan pengaturan lalu lintas. Ya, jadi semua total 1.600 personil. Sekian berita ini, saya Indra melaporkan. Jika Anda ingin berlibur bersama teman-teman maupun keluarga dengan waktu yang singkat serta budget yang tipis, mungkin Anda dapat mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Di sana Anda dapat menikmati ragam budaya Nusantara, sejarah, serta fasilitas-fasilitas rekreasi yang tak kalah seru dengan tempat rekreasi lainnya. Ya, banyak sekali tempat rekreasi di Indonesia sekaligus tempat edukasi yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, di mana budaya Indonesia, museum, taman, rumah ibadah semua ada di sini. Di sini kita bisa lihat pemandangan museum, anjungan, taman-taman, tempat ibadah, dan lain-lain. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, yaitu adalah Museum Keprajuritan, di mana salah satu museum yang unik dari segi bentuk bangunan. Benteng menggambarkan bagaimana prajurit Indonesia mempertahankan negara, sedangkan perairan menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Di depan pintu masuk ruangan museum, sedikit ke kiri terdapat 2 kapal tradisional Indonesia, yaitu kapal Banten dan kapal Pinisi dari Sulawesi Selatan. Keberadaan kapal ini melambangkan kekuatan maritim negara Indonesia yang terbentang dari barat ke timur. Di sebelah kiri bangunan museum terdapat sebuah area yang lapang dengan rumput hijau dan pepohonan. Kita bisa rehat sejenak di area ini dan menikmati suasana yang santai. Ya, kami dari SMK Indonesia Global Depok, kami bersama anak-anak 10 pariwisata, kami sedang city tour di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, dalam rangka untuk penambahan ilmu dalam bidang pariwisata. Kami menjumpai atau mengunjungi di
anjungan-anjungan rumah adat setiap daerah, yaitu di Pulau Jawa, Bengkulu, Kalimantan. Tapi yang kami jumpai atau kekurangan di Taman Mini Indonesia Indah, kurangnya guide. Jadi kami mencari data sendiri dan sehingga kurangnya data atau informasi yang kami peroleh. Itu saja dari kami. Ya. Menurut saya Taman Mini ini bagus sih, tapi kurang fasilitas itunya kali ya. Fasilitas umumnya seperti misalnya sepedanya kurang banyak. Anjungannya lengkap banget anjungannya. Bagus juga sih, bagus lengkap pokoknya. Puas. Karena ya itu salah satu anjungannya yang sangat keren banget. Iya sama-sama. Saat ini saya sedang berada di salah satu fasilitas rekreasi di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu monorail. Kita akan jalan-jalan keliling Taman Mini, ikutin saya terus. Exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. Ya, sekian liputan wisata dari kami. Saya Ayu Tri Kaisardani melaporkan untuk Anda. Nah saudara, apakah Anda penggemar batu akik? Jika ya, mungkin Anda akan sangat tertarik dengan pesta batu yang diselenggarakan dalam rangka HUT Kota Tangerang Selatan. Acara yang diselenggarakan pada 14 hingga 30 November 2014 ini berlokasi di Pasar Kita, Pamulang, Tangerang Selatan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Kita, Pamulang Kota. Pasar modern yang terletak di Kota Tangerang Selatan ini sedang menyelenggarakan pameran batu akik tingkat nasional. Pameran ini diselenggarakan untuk menyelenggarakan ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 14 November hingga 30 November 2014. Berikut laporannya dari saya. Pemerintah kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini tadinya nggak tahu kan semuanya itu. Karena kalau klaim batu gini kan oleh sendiri kan tawuran juga berkurang, narkoba berkurang, minuman keras berkurang, ya klaim positifnya ada gitu kan. Makanya ya ini suatu hal yang buat gue sebagai orang sini asli, orang kampung asli, apalagi tinggal di Pamulang juga, ada kewajiban gue dong. Makanya baru kelihatan lumayan lah di sini. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya Kesatria Akbar Basuni, melaporkan dari Pasar Kita, Pamulang Kota. Demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Kisya Aprilia melaporkan dari Studio 3 Works Jakarta. Sampai jumpa.